Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier karena bicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya Mildan Daru. Dan Dex Gleniza, senior ini mengudara setiap Selasa. Apa kabar, Mil? Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kabar masih sehat, alhamdulillah masih baik-baik. Lo gimana kabar Dex? Baik, Alhamdulillah. Tapi tambah sibuk. Luar biasa. Kenapa? Eh, Kenapa terlalu pekan sibuk? lalu gue bilang tambah sibuk kan. Nah, pekan ini tambah sibuk lagi. Karena apa? Ada proyek baru kah atau apakah? Atau mungkin ada yang mau ngebantuin teman-teman semua Dex? Oh, boleh. Gue promo nggak apa-apa dong? Promo boleh dong, asalkan nanti hitungannya belakangan aja. Oh, itu kan belakangan ya udah. Jadi box to box bola tuh baru ngeluarin Instagram. Nah, di situ gue yang bertanggung jawab kreatifnya lah istilahnya lah. Nah, di situ gue pusing. Pusing lah pokoknya. Bosannya karena apa? Karena Karena pola atau gimana? harus bagus banget. Oh gitu. Lebih bagus dari BR bahkan. Eh, ngeri ngeri. Gue tuh kalau BR udah angkat Ya, tangan udah itu mah di udah next tepat. level lah gitu. Iya iya iya. Tapi ya udah teman-teman. Jadi alamatnya di mana tuh username-nya? Instagram @box to box bola. Box 2 box BOLA. Itu berarti beda sama box to box ID yang biasanya ya yang Beda. akun induknya. Ini lebih 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 bola dan lebih bermanfaat lah isinya. Lebih nyeleneh kadang nyeleneh juga sih. Gue udah follow juga dari awal-awal, bahkan ketika followernya baru seratusan gue udah follow. Karena dipaksa juga sih sebenarnya sih. Dan tapi bagus, tapi bagus. Kalian cek dulu lah. Eh, Kalian nggak harus follow. Saran gue gini Dex. Nah, Kalian nggak harus follow, nggak wajib follow. Cuman tengok dulu aja deh gitu. ya tengok dulu. Ketika ditengok, menurut kalian oh menarik, follow. Kalau menurut kalian nggak menarik, report gitu. Tai di report. Ngomong Jangan. ini di sender kita juga berjasa loh. Ya ya, jadi kerja di situ ya, kerja di box to box bola juga jadinya. Iya, hebat emang Maeda nih. Hebat ya, keren, karyanya keren. Eh, Untuk yang episode kali ini juga gue lihat artworknya keren juga sih Dex. Keren banget ini, gue suka ini. Keren. Eh, Ini soal apa Ini nih? PS. eksekusinya bagus banget nih eksekusinya nih. Tapi Bagus banget, ya bagus kan, banget. biasanya di balik grafis bagus ada otaknya kan. Nah, otaknya siapa? Ya udah. Kita langsung ke pembahasannya ya, ke pembahasannya. Gimana Mil? Gimana? Rasanya sesuai ini, sesuai artworknya tadi. Ah, Soal sebenarnya nggak spesifik soal PS sih. hmm. Eh, Cuman secara umum game lah, game terutama game bola ya karena ini podcast bola. Cuman pas waktu ini podcast ini direkam itu baru saja rilis PlayStation 5. Jadi Sony Entertainment ngeluarin produk baru untuk PlayStation. Hmm. Sebelumnya tuh terakhir tuh PS4. Hmm. PS4 tuh 7 tahun lalu dia apa launching tuh. Oh, udah 7 tahun umurnya ya. Udah cukup tua untuk Hmm. mengeluarkan produk baru lagi dan keluar ini PS5 langsung heboh tuh jadi trending di mana-mana jadi yang bahkan orang yang dulunya nggak pernah main PS lagi gitu kayak dulu masih kecil main PS udah nggak main PS lagi sampai ngelirik lagi soal PS ini PS dan bukan baru. PS ini PS ini PSS kalau PS baca juga salah jadi PS kan. PSS iya PS5 kalau salah baca jadi PSS nih Hmm. Seperti meme yang keluar di box to box juga. iya lo tertarik gak Dex sama PS5 Dex menurut lo gimana Tertarik main cuman first kalau impression tertarik main cuman kalau memilikinya belum tertarik sih gua. Karena emang gua dari dulu gitu ya. gua cuman sampai PS 2 doang gua. Habis itu main PS terus cuman punya orang, nggak memiliki. Oh, Jadi masih relate banget cuman lah sebenarnya. iya ya. Tapi secara umum ini di pandemi ini COVID-19 ini Hmm? PS game ya terutama game itu emang lagi merajalela sih Dex. Ya nggak sih? Rajalela iya, cuman gini Mil, ada yang apa ya kontradiktif nih, yang Gimana tuh? dari ini dari apa nih pernah bilang tahun 2019 dia bilang main game itu buruk katanya. Tapi di tahun ini di 2020 pas lagi lockdown dia langsung Mm-mm. ngeluarin riset baru yang ngelawan risetnya yang tahun lalu. Dia bilang game ini baik untuk dimainkan ketika lockdown. Karena harus di rumah aja itu ya kayaknya ya efeknya ya. Efeknya itu. Tapi memang sih di setiap hal negatif kan ada hal positif kan. Ya kayak Mm-mm. kalau kita lagi COVID-19 gini, game juga bagus ininya apa? Selnya bagus lah gitu.
Terus kalau yang lain tuh kayak UKM masker, terus ekspedisi kayak apa pos gitu-gitu juga bagus kan. Kalau yang lain emang sih ekonominya anjlok sih. Ya game salah Iya satu ya. yang ini yang bisa masa depan cerah lah di WHO saat bahkan sampai nyaranin buat main game kan dia. iya. Apa tagline-nya dia? Ada Hashtagnya? play together atau apa gitu, play apa? Oh, Lupa. play part together. Nah. Play together ya, bener itu. Kayaknya udah, oh ya udahlah lo ini aja main main game aja gitu ya. Hmm. Sama industri ini deh, industri film porno juga naik kan, Oh iya bener. naik keras tuh. Mungkin WHO nggak bisa nampilin kampanye itu ya, dia bisanya nampilin kampanye PlayStation, makanya yang udah kayak PlayStation doang. Tapi kalau soal angka-angka gitu, jadi Nah, dari Statista nih ada angkanya nih Mil, penjualan game itu di Maret 2020 itu angkanya 10 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi sepanjang masa. oke. Itu 36% orang itu main game lebih sering daripada sebelum pandemi katanya. Jadi sepertiga populasi dunia lebih sering main game setelah pandemi ini. Ini kalau dari jumlah gamenya, dari data salah satu game CSGO nih, Counter Let's Strike go. Global Counter Strike. Offensive, itu naik 400 ribu setelah pandemi itu jadi 1,1 juta player sekarang. Sebelumnya berarti berapa? 700 ribuan. Mhm. Ya juga gitu. Nah, itu kan sebenarnya game-game biasa kan. Ternyata mobile gaming juga berpengaruh banyak juga. Jadi mobile gaming itu berkontribusi pasarnya itu 5,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Maret 2020 juga. Ini kenaikannya itu 15% kalau dibandingkan Maret di tahun 2019, tahun sebelumnya. Gitu, Mil. Nah, tapi yang menarik juga nih, ini lepas dari game sebentar ya, Mhm. meskipun masih masuk ke game, jadi katanya sih artis-artis kan banyak yang gagal konser tuh. Nah, mereka ngadain virtual konser, konser dari dalam game katanya. Gue juga nggak tahu sih gamenya apa sih. Yang jelas VR gitu. Mereka Oh, ya ya. gitu, gitu. Jadi lo kayak misalkan kayak apa ya? Apa sih namanya? Yang dimainin banyak dimainin anak-anak tuh Minecraft kayak Minecraft gitu. Dunianya kayak gitu gitu misalkan. Nah, cuman nih artisnya jadi raksasa gitu. Dia ya perform lah di situ. Bisa dilihat sama orang-orang pakai Kalau nggak VR. salah ada DJ juga yang dia main di Animal Crossing tuh Nintendo. Ah iya itu juga ada. Ah, emang ini sih, semua orang main game lah, termasuk teman kita tuh, X, Siapa? MW. Infosporter, Infosporter, Oh, yang MW atasan kan. kayak dia update banget tuh di sosmednya tuh main apa, main Pro Evolution Eh, Soccer tuh, iya main PS, PS ya. PS, main Hmm. PS, masukin lah. Tapi kalau soal game itu, secara basic dulu deh, lo tuh kenal kayak maksudnya secara game seberapa jauh, terus kenal dari kapan segala macam gitu. Riwayat lo dengan game lah ibaratnya. Dari kecil banget gue udah lihat. Sebenarnya dulu nyokap gue main game sih, main Sega dulu. Game pertama Mhm. gue tuh Sega. Tapi saudara-saudara gue nggak pada Sega, pada Nintendo. Jadi gue juga main, tapi yang gue punya memang Sega. Nah, dulu itu Sega tuh udah ada lah. Gue nggak berusaha gitu, karena mungkin nyokap gue mungkin pengen ya. Cuman yang gue berusaha dapetin tuh dulu PlayStation, PS yang pertama. Hmm. Itu sebenarnya yang murid yang lebih cemerlang di sekolah tuh kakak gue ya, bukan gue ya. Cuman waktu itu tuh nyokap gue bilang gini ke gue, kalau gue berhasil ranking satu ya, bukan ranking yang lain, bakal dibeliin PS. Kakak gue nanya, kalau gue gimana? Katanya enggak, buat 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 gue aja, buat Dex aja katanya. Padahal sebelumnya belum pernah gue ranking satu. Tapi seingat gue pun gue nggak belajar sungguh-sungguh sih kayak ya udahlah gue nggak yakin kayak susah gitu. Tapi akhirnya gue bisa ranking satu dan akhirnya dapat PS dari situ. Makanya gue inget banget ya Tapi emang dapat yang sering kan anak terbatas. kecil apa game tuh dijadiin kayak reward gitu kan. Iya bener. Ya teman-teman gue juga kebanyakan gitu sih. Tapi kalau kalau gue agak beda sih Dex, modelnya Dex. Gimana? Gue termasuk sultan lah ibaratnya gitu. Kalau soal Oh iya, game ya. Iya. Sultan. Gue punya semua konsol yang muncul di Indonesia gitu. Lo sebutin apa konsol apa aja deh. Gue punya Commodore. anjir apa. Itu konsol awal tuh Commodore. Gak tahu gue. Masalahnya bukan karena bapak gue atau ibu gue kaya raya Dex. Masalahnya. Hmm. Masalahnya karena almarhum bokap gue itu jualan game masalahnya. Oh Punya iya. toko, iya.
Jadi udah pasti main game lah gitu. Lo bayangin lo anak penjual toko game gitu. Enak juga ya Terus berarti. lo nggak iya, dan termasuk inilah toko game yang di istilahnya itu apa ya, Karisidenan lah. Di Karisidenan Kediri itu termasuk salah satu toko game pertama gitu, awal-awalan gitu, pelopor lah. Terkenal. Jadi gue udah main dari kecil banget tuh, dari kelas TK atau satu SD ya. TK kayaknya TK. TK ya. Gue TK kayak TK udah buka toko tuh bokap gue. Zaman Dan lo TK apa gamenya? gue masih PS1 dulu, masih PS1 dan masih winning, dan gue pernah juara karena kan di awal tuh di kelas SD atau TK gitu, gue pernah Ah, juara Dex, juara main winning, ini nggak bohong gue, TK oh atau iya, kelas SD, gue juara lawannya tua-tua semua. Masalahnya gue udah main dari kapan tahun kan gitu, ibaratnya iya ya. udah semua semua orang, mungkin semua orang di kecamatan tuh nggak ada yang punya PS di rumahnya, cuman gue doang satu-satunya anak yang punya PS di rumahnya, mungkin gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue juara juara lomba main winning, dan bahkan Oh, gue nggak tahu konsep lomba itu apa Dex. Jadi maksudnya? gue ini maksudnya gini, pas gue main waktu itu gue agak lupa-lupa inget ya, cuman gue Hmm. diceritain ulang gitu. Pas gue main tuh ibaratnya udah main aja, kamu mau main nggak, main ya udah main. Gue nggak tahu kalau itu lomba, nggak tahu kalau Oh, nggak tahu ini final, nggak tahu ini lawannya siapa lagi, pokoknya gue suruh duduk dikasih stick, main main udah gitu doang. Bahkan gue makan sambil disuapin suapin. gitu, nggak? Iya, jadi gue main lomba sambil sama nyokap gue disuapin gitu, dan gue menang juara satu aja. Heboh Itu tuh katanya. zaman lo TK PS1 ya? Berarti Satu. kita beda. Gue TK kayaknya belum ada PS loh. Iya, lo udah tua anjir. Masih apa ya? Dulu istilahnya apa sih, Dex? Apa? Nintendo, Nintendo, kaset, gitu. Istilah-istilah zaman dulu yang yang sampai sekarang masih melekat ya. ya apa aja ya? Kayak Nintendo, terus Keyboard kaset, kan. keyboard. Hmm. Meskipun kayak kaset tuh kan sekarang bentuknya udah bukan kaset lagi kan sebenarnya kan, Blu-ray Ah, bahkan. kaset tuh sampai apa ya? Sampai gue Sega sih masih kaset sih. PS udah bukan kaset, CD PS. CD udah CD. Terus PS2 tuh DVD. DVD ya. Nah, PS5 gue apa? ikut PS5 nggak tahu. PS5 ada dua konsolnya, ada dua, satu versi digital, Hmm. jadi nggak ada buat ininya, tempat masukin kasetnya itu nggak ada. Ada. Jadi, Yang ada. kalau Blu-ray kalau nggak salah masih Blu-ray. Oh, Blu-ray masih. Gue kira ada teknologi baru nanti. Blu-ray paling paling ini kan paling mutakhir kan berarti kan di tahun Ka- 2020 ini. Karena sebenarnya kalau di konsep game itu ya sekarang itu, eh, nggak akan muat teks kalau lo membaca data game itu dari kasetnya itu tadi, dari CD-nya, dari game, dari DVD-nya, dari Blu-ray-nya, itu nggak kuat game itu. Harus Makanya harus diinstal dari ya. disknya, harus diinstal gitu. Hmm. Jadi nggak bisa baca pakai optik itu, udah nggak bisa lagi, nggak akan ini. Datanya nggak akan, inilah loadingnya jadi lama gitu, jadi lo nggak bisa real time. Dan lo harus bacanya dari bahkan udah bukan hard disk lagi, udah pakainya SSD kayaknya. Oh gitu. Ya. Beda kayak Berarti, dulu, kalau dulu masih game-game bajakan itu. berarti makin gak praktis dong. Dulu kan kayak kayak mau ganti permainan ya udah ganti kaset aja gitu. Kalau sekarang enggak kayak seenggaknya masih ada yang diinstal dulu lah meskipun nggak full 100% gitu. Iya nggak sih? Ya, benar, benar, benar. Tapi nggak lama juga kok sebenarnya. Apalagi kalau koneksi lo bagus ya, koneksi internet bagus, terus ini bagus, nggak akan lama. Nggak akan kayak yang zaman-zaman dulu lo nganggap install game yang di PC sampai 2 jam, 1 jam itu enggak. Hmm. Oh, Kayak cuma 10 menit, 15 menit gitu. Jadi bukan sesuatu yang repot juga sebenarnya. Cuman perkembangan gamenya sendiri pun itu sekarang orang cenderungnya nggak gonta-ganti lagi sih, Dex. Sekarang udah bagus banget itu loh. Lo jadi nyadar emang gak? nggak banyak orang punya banyak game gitu maksudnya? Nggak Atau gonta-ganti, punya bukan cuma nggak banyak. Nggak gonta-ganti? gonta-ganti. Kalau dulu Oh. kan ibaratnya gampang banget ya orang switch dari satu game lain ke game lain dalam satu permainan gitu. Hmm. Ya itu juga makanya masa kecil gue sungguh indah karena ya gue bisa tuker-tukeran game sama temen gue gitu. Beli Itu aja masih sih. bajakan dulu ya? Ya, dulu gue nggak ngerti itu bajakan apa enggak sih. Tapi ya gue pas udah ngertinya ternyata dulu game-game kita bajakan semua ya. Karena CD memang paling gampang dibajak sih, bahkan lebih gampang daripada kaset. Makanya Benar. PS tuh PS tuh berapa sih 5.000 harganya ya, murah banget waktu itu. Soalnya gue ingat Dua kalau ribu kaset tiga, Sega 2003 Dex. 2003 ya. Iya. Kalau kaset Sega itu masih mahal gue inget. Tapi begitu udah nge-switch ke PS,
pakai CD itu murahnya murah banget game. Gue dulu nggak ngerti itu bajakan, akhirnya gue beli-beli aja. Tapi gue rasa sih ini apa ya, punya andil besar lah terhadap industri kreatif di Indonesia sih, game bajakan. Mhm. Lu setuju nggak? Iya sih, karena mengenalkan orang dengan PS waktu itu ya. Hmm. Meskipun secara kalau ngomongin soal kerugian dan hak cipta, soal apa segala macam, Sony harus dan game developer game pasti rugi sebenarnya ya, pasti rugi menurut gua. Hmm. Cuman kalau di era-era waktu itu dengan tingkat ekonomi yang waktu segitu, kayaknya PS nggak akan jadi booming ketika game-game bajakan tuh nggak keluar juga sebenarnya. Tapi game orinya emang berapa sih Nah, harganya? Terus beli di mana sih? Gue nggak tahu eh loh. Gara-gara gue masalahnya nggak gue tahu. kan gue jualan Dex masalahnya. Hmm. Nah, lo Nah, kan jualan nih. gue sendiri dulu nggak ngeh kalau ternyata game-game yang dijual itu adalah bajakan. Hmm. Bahkan kalau kan ngambil barangnya kan di Surabaya tuh Dex ibaratnya. Nah, Nah, toko-toko yang di Surabaya pun yang gede-gede itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan banyak apa dijual apa game-game Blu-ray-nya PS4 gitu-gitu kan. Dulu tuh nggak ada, semuanya tuh bajakan gitu. Nah, kalau ada pun cuman segelintir doang, dan itu biasanya itu bundlingnya dari lo beli PS sebelumnya, kayak ada bola, ada kayak hmm. dari yang eksklusif PS itu kayak Gran Turismo, itu balapan gitu-gitu. Nah, itu cuman dijual ulang sama dia gitu. Tapi yang khusus jualan itu nggak ada, Dex, emang nggak ada gitu. Bahkan ini agak agak ini juga ya, mau Hmm. diceritain yang malu tapi gimana ya, Gimana? ada fase razia ini, Dex, razia VCD dan DVD bajakan, VCD Nah, bajakan. hmm. Dulu tuh pernah ada pas dia pergantian Kapolri atau apa, gue lupa. Jadi Hmm. tiba-tiba mendadak jadi semua VCD bajakan itu dirazia. Terus di Hmm. pinggir-pinggir jalan lah, di toko-toko lah. Nah, tapi di toko bokap gue tuh enggak dirazia, Dex. Harusnya kan dirazia juga dong, Iya kan bajakan. Nah. kan gitu. Karena kayaknya polisinya sendiri tuh nggak nyadari kalau ini tuh bukan ini tuh kira-kira ya udah kalau PS tuh ya gamenya itu emang gitu. Ketika kalau CD kan jelas dibacakan. Nah, kayaknya By the ini nggak tahu itu gitu. gue riset ya. Game ori tuh harganya berapa dulu sih? PS1. Harganya seratusan ribu katanya. Hmm. Mahal juga sih buat kita-kita zaman dulu. Tapi gue nyadarnya game ori sama bajakan sih persis kayak lo tadi bundling. Gue begitu dapat bukan punya gue, punya teman gue, dia baru beli PS, dapat game, kok beda ini ya covernya. Dari cover ini ya, cover CD-nya ya. Terus gue lihat di CD-nya juga beda. Kayak ada detail-detailnya gitu loh. Hmm, Gimana? hmm. Pokoknya gitulah. Ini kok nggak kayak yang punya kita kita yang biasa gitu. Dari situ gue sadar, oh ini tuh mungkin game-game yang ori tuh kayak gini, yang kita punya tuh gak ori gitu. Memang beda sih sebenarnya kalau dilihat di visual doang bedanya. Pas Iya, dimainin ya. sih sama. Nggak, tapi beberapa part itu sebenarnya ada itu, Dex, yang nggak bisa di copy gitu. Jadi selalu ada bug dari game ori. Hmm, Jadi terutama game-game yang berat ya, yang formatnya berat tuh harus yang ori kalau lo baru bisa main stage-nya itu gitu. Karena emang apa? Ada algoritmanya gitulah dia. Jadi harus khusus gitu, dan itu susah dibajak, bilang gitu sih. tunggu sebelum kita lanjut. Kalau Game Shark itu ori apa enggak? Nggak, maksudnya dia resmi apa enggak dari PS? Lo tau nggak? Lupa gua. Game tuh kalau yang Gue gue dulu beli sih punya. emang bukan resmi ya. Oh bukan, gue punya dua soalnya yang ditempel di belakang PS itu sama yang CD. Yang Ya, sering sering gue pakai sih yang di belakang itu. Karena kayaknya gue resmi deh. Harusnya, full. maksudnya ada versi aslinya, ada versi aslinya. Karena dia sebenarnya kan tidak tidak ini ya, tidak apa, tidak mengganggu aset aslinya kan gitu. Jadi Hmm. harusnya sih emang emang connect aja gitu. Karena dia ada part part resmi juga di belakang yang lo tempelin itu kan. Hmm. Hmm. Itu kan semacam additional partnya gitu. Jadi nggak tahu, gue gini nggak tahu, nanti tolong dikoreksi ya kalau yang dengerin ya. Cuman kayaknya sih ori sih kayaknya. Nah kalau kalau dulu kan kayak game bajakan umum banget lah ya. Nah kalau sekarang gimana menurut lo Mil? Lo ada pandangan gak nih soal game bajakan nih? Gue ini pandangan, lo harus pakai game asli Nah, itu sih. Ini bukan soal moral atau apa ya, karena gue juga
bukan yang sok suci semua barang yang gue pakai ori gitu-gitu segala macam, nggak kayak gitu juga. Cuman lo harus sadar minimal gini deh, kalau yang lo ngelakuin itu adalah salah gitu. Jadi nggak bangga gitu maksudnya. Jangan lo pamerin, jangan lo apa gitu, kayak lo punya link, ada film tuh, ada film, Hmm. eh, terus lo punya bajakannya, terus lo storyin, terus lo bangga dengan bangga apa, gue nggak perlu ke bioskop lo karena gue dapat ini, linknya udah Hmm. HD gitu gitu. Janganlah gitu. Kalau lo punya pilihan adalah nggak mau keluar duit karena lo pelit, ya nggak apa-apa, tapi urusan lo aja gitu, jangan dipamer-pamerin ke orang gitu sih. Karena ini belum belum ngomongin hukum ya Dex ya, karena menurut hukum lo udah pasti melanggar. Iya ya, bener juga ya. Ya makanya, Hmm. dan harusnya nggak mahal-mahal amat kok, harusnya ya kalau dengan ekonomi sekarang ya sebenarnya sih. Gue sih kalau kalau gue dulu ya, kalau dulu sama sekarang gue kerasa sih bedanya. Kalau sekarang tuh kalau bukan game ori, kayak ada update-update gitu kan susah kan. Kalau sekarang kan otomatis kan, makanya dulu mungkin orang nggak beli game ori karena ya udah kalau ada update kita mesti beli game baru kan. Kalau sekarang kan kalau ada update gitu ya udah tinggal klik update aja. Terus juga sama kalau game ori itu bisa main multiplayer kalau sekarang. Kalau dulu kan belum ada kan konsep multiplayer kan zaman kita kecil kan. Multiplayernya pakai Ada, sebelah doang. nah sebelahan doang paling. Kalau sekarang kan udah ada konsep itu jadi makanya game ori itu diminati lagi lah kalau gue lihat gitu. Gue sendiri sih kalau main game sih gamenya ori sih memang. Dan Kecuali supportnya gua nggak gampang ini juga Dex, buat secara kualitas kan, itu tadi lo bilang, secara praktis dan udah pasti oke lah gitu kualitasnya, nggak akan macet-macet, nggak akan mati di tengah jalan lah apalah gitu. tapi memang ada beberapa game yang gue perlu coba dulu. Kayak gue ingat gue terakhir tuh beli Tropical Bruce terakhir tuh 5 ya. Itu gue install bajakannya dulu. Cocok, habis cocok, ya udah gue langsung uninstall gue beli yang aslinya karena gue merasa cocok nih gamenya sama gue gitu. Gue masih melakukan itu sih ke beberapa game sih. Dan kalau Iya. emang gak cocok ya udah nggak gue mainin aja gitu. Dan kalau cocok gue langsung beli orinya. Termasuk FIFA juga, FIFA gue baru beli ori kan gara-gara pandemi ini. Sebelumnya kayak nggak kepikiran gitu. Meskipun sebelum-sebelumnya beli FIFA terus. Dan emang, tapi kalau secara umum lo masih setuju sama gue kan, kayak lo harus support game ori kalau emang ini. Lo kan pemain PS ya? Kalau gue pemain PC sih. Karena kalau PC itu gue kan ngebangun PC kan mahal ya. Maksudnya kayak mungkin harganya puluhan juta. Ketika Mhm. gue udah selesai ngebangun PC terus main game bajakan gue ngerasa kayak what the fuck lu mau buat apaan gitu ngebangun PC mahal-mahal gitu. Haha. Jadi mendingan ya udah lo kan punya duit nih buat ngebangun PC mahal. Ya udah gamenya kenapa nggak ori aja sekalian? Oh, Iya gak ya sih? karena itu, karena kalau gue kan ini ya bukan penggemar, gue udah punya banyak pengalaman sih, jadi kalau konsol kan udah pasti, gue Hmm. semua konsol pernah punya, Xbox pernah punya, Nintendo pernah punya, Sega pernah punya, PS 1, 2, 3, 4 punya semua gitu. Gue pernah punya PC yang secara spek Iya. dewa lah, termasuk dewa lah. Semua game yang ada di pasaran saat itu rata kanan bisa gitu. Dan gue nggak Katakan itu ya rata kanan tuh artinya ini, full gitu grafiknya ya. di Di setting mentok paling kanan gitu. top, paling mentok Nah, dia. hmm. Tapi gue masih nggak ini sih, nggak jatuh cinta ke PC karena umurnya pendek, Dex. Mesti upgrade terus emang. Bener, dan itu nggak murah dan nggak praktis. Terus jadinya apa ya, gamenya eksklusif yang untuk PC itu nggak sebanyak Banyak kan. PS gitu. Iya, Bahkan Complete Redemption aja yang pertama nggak ada kan. Yang kedua ada telat. Telat telat ya. banget. Gue udah Hmm. main dari versi Oh ya, PS4. gue udah main di PS4-nya, di PC baru ada ya, gue udah mainin gitu. Iya makanya. Gue beli lagi. Nah itu, dan lo bayangin aja PS4 tuh dari 2013, Dex. Itu 7 tahun nggak perlu beli konsol lagi, Dex. Ini ya, kayak investasi ya, Iya, dan harganya kan nggak mahal, nggak, karena dibanding lo bangun PS, bangun apa namanya? PC. Lo bayangin, harga berapa sekarang, PS berapa ya harganya? 4 jutaan paling ya? Gue aja lupa. Kayaknya. Udah lama nggak beli PS, iya ya, masa beli beli berkali-kali. 4 juta, 5 juta, 6 juta lah, pokoknya anggap aja 3 itu range itu lah. Nanti ada beberapa variannya. Hmm. Lo dapat apa PC 6 juta, Dex? Kita paling mahal ya, asumsinya 6 juta paling mahal. PS4 Pro misalkan. Cupu lah, 6 juta Makanya, masih. iya, lo Hmm. nggak akan bisa main apa-apa itu.
dan bener itu sih ya. lama gitu. Nah kalau lu beli PS, lu bisa ini bisa 5 tahun lah seenggak-enggaknya ya. iya. Kita kalau sekarang sih mungkin karena udah mau ada PS5 jadi agak lebih pendek sih emang. Cuman Hmm. ya kalau lu mau belum punya beli nanti nunggu PS5 aja lah gitu. Nunggu aja ya, bener. Mm, itu sih. Jadi gue sih masih ini ya terus mengkampanyekan konsol Konsol ya berarti ya, bukan konsol PC. konsol. Yang PC itu siapa? Yang main Superman ya? Siapa? Lupa gue namanya. Henry Cavill ya? Kenapa? Kenapa tuh? Dia dia pro PC ya? Oh nggak tahu gue nggak tahu soal itu. Kalau nggak salah. Dia udah pernah ditanya PlayStation atau Xbox dia bilang. Dia bilang PC dia bilang. Terus itu Anjir. jadi kenal. Soalnya kan yang yang nganggep PC dewa juga kan banyak orang-orang kan. Nah itu makanya jadi tokoh yang dihormati lah si Henry Cavill ini. Nah ngomong-ngomong kita kan tadi kan udah ngebahas ya soal masa lalu kita lah soal game gitu. Kalau lo mungkin beruntung ya karena orang tua lo kan jualan jualan game itu. Tapi kalau gue Iya. kan kebetulan sih nyokap gue dulu main, tapi sebentar doang sih itu juga nggak banyak-banyak gitu. Nah menurut lo ya abis abis generasi kita tuh bakal bakal ini gak sih usia gamer tuh bakal meningkat gak sih menurut lo? Kalau dulu kan anak-anak doang kan yang main kan. Iya ya. Oke. Di sini orang-orang tua main game juga deh. Eh kayaknya sih karena dulu orang tua yang kita sebelumnya kayak generasi sebelum kita itu sebenarnya karena dia nggak main game aja gitu. Jadi nggak kenal game kayaknya ya. Jadi Hmm. ketika generasi kita kan generasi yang kenal game. Jadi Hmm. otomatis ketika tua nanti ada game, kita Kita masih main relate juga. tuh. Hmm. Kayaknya gara-gara faktor itu menurut gue ya. Jadi ke depan Soalnya itu kemungkinan ya masih masih ini sih masih masih nyambung harusnya. Soalnya ada penelitian juga dari International Gaming Institute di Nevada katanya Hmm. cara terbaik menghindari kecanduan main game kan takut kecanduan kan main game kan. Nah caranya adalah dengan seluruh keluarga main game sama-sama. Katanya gitu sih. Oh Gue main sih, main bareng main bareng. nah, gue sih nggak merasakan itu sama orang tua gue ya. Cuman gue berharap itu akan kejadian sama anak gue sih. Maksudnya gue main game bareng gitu sama Gilvi gitu. Nah soal ngomong-ngomong soal game ya, karena kita podcast bola kan, ya game apalagi Oh iya. apalagi sih ya FIFA PES kan dia, iya nggak sih? Kalau game bola. Sama Spurs Soccer mungkin. Kalau masa lalu ya. Ya tapi dua itulah rajanya udah dua itulah. FM gimana? FM kalau FM kan ini dia ada dimensi lain. Dimensi anak Bola FM tinggi. kayaknya dia main main FIFA sama PES juga, tapi anak FIFA sama PES Oh iya, belum tentu main FM. iya benar-benar. Ya, ya, Sama anak FIFA belum tentu main PES ya, anak PES belum tentu main FIFA gitu kan. iya. Dulu sebelum kita ke FIFA PES, gue mau nanya dulu, game bola apa yang dulu pertama kali lo main lah gitu? Gua ya kalau gue ya, dulu namanya Goldstorm sih. Itu Konami yang bikin, jadi sama lah kayak PS sebenarnya. Habis Goldstorm tuh mungkin ada beberapa generasi, habis itu Winning Eleven. Kalau lo apa Mil? Kayaknya winning deh. Winning juga Lupa. ya? Kayaknya winning deh. Ya Harusnya sih berarti pas winning, harusnya winning. TK itu main Winning ya? Iya kayaknya. Gue dulu soalnya ingat ada kalau nggak salah ada Adidas Soccer atau ada apa gitu. Terus habis itu ada juga ISS Pro itu juga cikal bakalnya Winning Eleven tuh. International Superstar Soccer Pro. Oh iya iya iya. Gue gak lupa deh udah fase-fase itu, cuman pokoknya yang keluar dari awal yang Konami Konami mania itu. FIFA sebenarnya Ada. gue tahu sih. FIFA 98 tuh gue mainin yang ada indoor stadiumnya. Oh iya. Lo Tapi 98 main kan? secara umum lo ini deh, FIFA atau PES? Kalau sekarang, kalau dulu udah inilah. Udah gue Dulu agak lupa masalahnya kalau dulu. gue PS sampai PS6 sih gue. PS 2008 mungkin masih main gue. Habis itu FIFA sampai sekarang. Cuman gue agak bias sih soalnya gue udah lama nggak nyobain PS. Jadi gue nggak tahu bagus apa enggak. Tapi sebelum kita rekaman ini, gue lihat-lihat video PS. Ternyata bagus juga PS. Kayaknya gue harus mencobanya gitu lah. Patut dicoba lah. Ini gue Uh, nggak nyoba gara-gara nggak nyoba aja, makanya gue bilang FIFA. Karena gue mainin FIFA doang gitu. Kalau lu kalau gimana? kalau di setiap generasi gue selalu pilih salah satu sih dari dulu sih gitu. Hmm. Uh, Teman-teman makanya gue juga gitu. nah semenjak kan bukan gue dalam apa pas udah tua udah tutup kan tokonya tutup udah tua Hmm. sampai akhirnya apa meninggal karena sakit. Hmm. Jadi udah lama nggak jualan gitu kasarnya gitu. Gue Hmm. sejak berapa tahun lah, kayak 7 tahun terakhir tuh, pokoknya munculnya PS4 tuh gue beli PS4.
gue beli sendiri tuh gamenya gitu. Udah jadi nggak ada suplainya, nggak ada suplai siapa-siapa. Idealnya sih harusnya gue beli dua deh, gue beli Hmm, PES sama beli FIFA. hmm, Tapi kan duit terbatas ya. iya. Dan tipe-tipenya kalau gue udah main FIFA, ngapain lagi gue main PES gitu. Jadi aneh aja gitu rasanya. Kalau lo udah main satu terus main lagi tuh. Kalau lo main game varian game lain, bisa tuh Masih oke. Dex. Ah, Bisa oke. Lo bosan main game bola, lo main Red Dead Redemption kah, apalah, ganti balap, Gran Turismo lah, hmm, atau apapun lah, main online, main PUBG online juga bisa di hmm. PS. Nah, tapi kalau sama-sama game bola tuh aneh, jadi lo bosan satu ke bosan lain. Gimana sih gitu. Jadi, Iya. tapi cuman efek PS ketika mereka udah nggak ada lisensi itu kan yang kemudian apa didominasi oleh FIFA, gue Iya, udah mulai FIFA meninggalkan di fase itu sih. itu penting banget ya buat lo ya. Buat gue penting sih. Entah Penting kenapa. jadi aneh gitu. Karena gue merasa kalau gue main game itu adalah fantasi soal gue ada di sebagai pelatih atau manajernya tim itu gitu. Jadi Tapi ketika itunya diganggu aja aneh. tapi PES 2020 tuh beli lisensi Juventus loh. Tunggu loh. Sebelum Juventus ya. PES 2020 itu punya lisensi Man United, Real Madrid belum. Man United, Barcelona, Juventus. PES 2021 katanya mau beli Real Madrid. Artinya klub-klub gede sebenarnya udah punya PS semua. Bahkan Juventus saja Piemonte Calcio kan kalau di FIFA, kalau di FM apa sih? Zebre ya? Apa Zebra gitu. Zazibre. Hmm. Nah Ya itu itu kan asal keunggulannya. udah udah dimakan sama PS sebenarnya. Nggak Tapi ngaruh ya? nggak ngaruh deh karena oh, 1 banding 100-an gitu. Iya sih. Kayak apa apa La Liga. La Hmm. Liga kan kalau PS kan dia punya sekitar 19-an lah, dari 24 liga kan dia punya 24 liga, Hmm. 19-nya tuh yang lisensi resmi. Hmm. Itu yang ada yang gede itu League One sama Serie A. Hmm. Itu nama klubnya asli itu. Nah, kalau La Liga dia cuma punya Barcelona. Barcelona itu pakai nama asli. Hmm. Sedangkan sisanya itu pakai nama palsu, termasuk Real Madrid. Lo kalau pakai Hmm. Real Madrid namanya Madrid apa itu? Madrid Chamartin atau apa gitu. Hmm. Saking anehnya namanya gue nggak tahu spellingnya kayak gimana. Jadi Tapi kan bisa dimodif kan? ya itu model patch, terutama yang di PC ya. Di PC itu luar biasa kreatif sih. Kalau Apa yang Mas Arisa mainin tuh apa? Need for Sporter PC. itu Nah, PC, dia patch yang patch Indonesia tuh. Jadi stadionnya diganti lah, muka manajernya diganti lah, timnas main terus juara Piala Asia dimainin sama dia. Dia supporter desperate kayaknya tuh. Jadi timnas seperti Desperate. aslinya timnas aslinya busuk, kemudian dia berubah ganti ke apa PES terus berharap timnas Indonesia berprestasi. Kasihan Tapi juga ini kalau dilihat ya. gue gara-gara kita mau bahas ini, gue jadi baca riset-riset yang beneran diteliti sama peneliti gitu. Apa Katanya, nih? katanya PS sih ini sih punya kekuatan di apa ya istilahnya ya? Kekuatan di guyupnya orang-orang katanya. Soalnya orang-orang bisa modif sendiri di situ. Si Konami sendiri bodo amat. Udah nih Manchester apa, tadi Real Madrid apa namanya Madrid Chamartin ya. Kamar ya, ya. Aja nama itu. Oh, toh orang ntar juga bisa ganti sendiri. Seragamnya bisa diganti sendiri, mukanya bisa dibikin asli gitu. Nah, si pemain-pemain ini tuh sadar bahwa mereka mencintai game ini, terus habis itu juga ya udah kita mesti modif sendiri nih. Akhirnya mereka punya komunitas sendiri PS. Kayak itu patch yang Infospotter dapetin tuh pasti dari komunitas orang-orang itu tuh. Yang mungkin kalau kata kita mah terlalu banyak waktu luang lah gitu. buat buat kalau nggak salah Begu Harjo ada ya. Terus tim-tim Liga 1 juga ada semua itu kan effort banget itu. Istilahnya itu dia tuh open source istilahnya tuh. Open source ya. Kalau Ya, di Steam jadi mah ada workshopnya soalnya ya. jadi mereka tapi open source-nya Konami ini tidak, seingatku ya, seingat itu tidak resmi Dex. Iya, Ada open jadi source yang dia sengaja membuka akses filenya biar orang bisa modif. hmm, Emang sengaja diundang gitu, tapi kalau PES ini kayaknya dia malu-malu kan, dia soal legalitas juga kan. Jadi iya. gue enkripsi nih, gue buka nih kasarnya gitu. Jadi orang bisa modif, kalau lo ngerti programmer dikit aja lo bisa modif gitu. Emang sama dia sengaja nggak diprotek, tapi mereka nggak bilang protek apa modif yuk, enggak, mereka cuman Enggak, udah. gue bukain dikit lah biar ada orang masuk gitu.
agak Ya rapi juga sih emang. Kalau nggak kayak iya. gitu, males juga. Gue sih males sih. Soalnya gue lihat review-reviewnya PS kayak Master League-nya itu lebih interaktif. Jadi ketika manajer datang, dia kayak ada interaksi ke pemain-pemainnya, sampai ngopi bareng kayak gitu-gitu. Terus habis itu kalau ada derby, ada build up-nya lah gitu. Kalau di FIFA kan enggak kan, nggak kayak gitu kan. Di FIFA juga yang dikritis juga itu sih, kayak karir mode-nya itu nggak banyak berkembang dari dulu sampai sekarang. Padahal itu yang katanya banyak orang mainin meskipun nggak menghasilkan uang buat EA-nya. Kalau EA-nya kan menghasilkan uang dari FIFA Ultimate Team kan, FUT kan dari situ. Dan gue udah Tapi lama sih nggak main FUT. kalau PES itu yang dari dulu orang puji-puji selalu gameplaynya sih dia bilangnya. Master League-nya. Iya, Game. cara Cuma cara mereka main, cara mereka apa nendangnya lah apa segala macam. Bahkan saking itunya, kalau di FIFA kotak itu defaultnya adalah umpan lambung kan, umpan. umpan lambung apa lopas gitu kan. Kalau Hmm. bulat itu buat nge-shoot. Hmm. Kebalikannya sama PS. Makanya di FIFA, tapi akhirnya karena gameplaynya dianggap lebih oke PS, kalau kotak tuh kayaknya emang Emang paling enak cocoknya nge-shoot. nge-shoot sih gitu. Si Iya. FIFA-nya akhirnya ngikutin kan akhirnya. Kan nggak, FIFA masih masih bulat sih nge-shootnya. Cuman dia Dikasih nyediain opsi yang B-nya itu kan, alternate. Nah, alternate-nya. Nah, kalau dulu kan yang awal-awal sebelum lagi, kita harus mindah manual kan sebenarnya. wow. Kalau sekarang udah, kayaknya ini malu-malu juga tuh Dex. Jadi ibaratnya, gue memudahkan orang mau nge-switch gitu, tapi masa gue ngikutin PS, ya udah gue kasih opsinya aja lah gitu kayak. Menurut gue sih itu, Sengaja ya. kayaknya sih itu. Jadi kalau lo simpulkan nih FIFA PS gimana nih? Di sampai tahun 2020 inilah. Eh, bingung juga ya. Tapi ya kalau lo memang nggak peduli sama lisensi, terus nggak peduli sama nama-nama klub aneh-aneh, lo bisa mainin Derby Manchester antara Man United lawan Man Blue gitu. Hmm. Kalau menurut lo tuh nggak masalah, PS kayaknya sih. Lo main PS karena gameplaynya lebih asik apa segala macam gitu sih. Tapi kalau lo peduli dengan itu dan males pindahin apa gitu-gitu, apa edit salah satu, yang mending udah mending main FIFA aja lah gitu. Cuman kan kayak kemarin aja pas Premier League lagi libur, orang-orang kan pada main FIFA kan, si pemain-pemain Premier League-nya kan. Hmm. Kayaknya pemain-pemain itu banyak di endorse sama FIFA ya. Ya, emang lagi-lagi kekuatan endorse, kekuatan lisensi kan kalau kayak gitu kan. Ya, yeah. Kayak ada Karena kartu khusus. EA Sport juga masuk di sponsornya Oh Premier iya, League dia. Premier League. Nah. Kalau Jadi kalau gue juga sih masih berpendapat FIFA masih lebih powerful sih, cuman supaya nggak bias, gue sih pengen nyobain lah main PS gitu. Mungkin mungkin PS 2021 gue akan nyobain kayaknya. Gitu sih Mil, iya. kalau kalau soal FIFA dan PS. Kalau main FM gimana? FM lo main nggak gitu? Udah Seberapa lama jauh gak lo main. main FM? Udah lama gue nggak main FM. Kalau gue, lo Kalau terakhir gue masih main kan FM? 2020 ini 20. karena kemarin ada gratisan tuh. Kan waktu pandemi ini dia apa bikin akses gratisan sama 1 bulan atau 2 bulan gitu. Hmm. Masuk gue install tuh. Terus begitu install gue main sebulan, bosan. Makanya gue gak beli akhirnya. Gue belum main, tapi kayaknya kayaknya menarik seharusnya sih. Soalnya gue takut juga sih kalau beli terus main terus takut lupa waktu aja. Gue nggak, gue pernah pernah gila-gilaan main FM kan kayak seharian gitu nggak kemana-mana, beneran Hmm. cuma duduk main FM doang. Tapi gue saat ini aja deh saat apa emang lagi nggak ada kerjaan, emang lagi bukan lagi down juga sih, tapi lagi kayak lagi malas kemana-mana gitu-gitu. Cocok banget sih mana-mana lagi coba kalau Nah, nggak kemana-mana itu FM jadi temen gitu sih. Tapi kalau lo tadi kalau udah punya tanggung jawab entah kuliah entah kerjaan. kerja, Hmm. gue nggak segitunya sih sampai masalah kayak bangun kesiangan karena main FM itu enggak sih. Gua dulu ingat gue main FM, gue tahun 2009 nggak salah nih. Itu gue menganggapnya main FM tuh bisa nyambi. Soalnya kan kita tinggal klik-klik doang kan. Hmm. Lo bisa di window ini main FM terus habis itu sambil browsing lah, sambil ngerjain tugas lah. Ternyata nggak bisa. Tapi itu ada di kepala orang-orang, teman-teman gue pada gitu semua. Kayaknya bisa. Tapi pada akhirnya Ternyata nggak nggak banget. bisa. Memang kurang ajar ya FM nih. Kalau Iya. FIFA kan jelas, FIFA atau PES jelas nggak bisa dipakai multitasking kan. Tapi kritik-kritik gue Jadi ke kayak FM gitu. itu adalah soal inovasi sih, Dex. Kenapa gue nggak mau main lagi itu inovasi sih? Karena inovasinya kayaknya
Iya, gitu-gitu doang udah. Tapi lo berharap Nggak, apa emang? Nggak tahu juga yang lo gue harapin. berharap lebih kompleks aja ya, lebih kayak mungkin ini ada hubungannya sama teknologinya sih. Jadi Hmm. lebih realistis di videonya lah, apalah. Tapi mungkin kalau itu terjadi, akhirnya dia butuh spek lebih tinggi lagi kan gamenya. Nah itu Iya. kayaknya yang dihindari. Gue sih yakin mereka sebenarnya bisa-bisa aja bikin gambar lebih bagus. Cuman mereka takutnya mungkin jadi lo butuh laptop yang lebih powerful lagi untuk mainin. Dan itu kayaknya kekuatan FM kan kayaknya di situ ya, di gamenya Hmm. enteng gitu kan. Hmm. Makanya gue udah nggak ini. Kalau gue dulu berharap dulu ya, dulu gue berharap gini, pas belum ada belum FM belum ini ya, gue belum full mainin, gue berharap gameplaynya PS, terus lisensinya dari FIFA, jadi mereka bergabung aja lah perusahaan itu. Nah, cuman sekarang gue mikirnya gini, gue pengen main game yang sekompleks FM, tapi bisa gue mainin sendiri kayak FIFA, ngerti gak? Oke, oke. Ketika pertandingannya, nah itu kayaknya belum ada sih. Gua nggak tahu sedetail apa Master League ya. Yang jelas karir mode tuh nggak ada ujung kukunya FM lah. Gua meskipun nggak main, gua kan sering lihat orang main kan. Lo pernah main Termasuk FIFA Manager gak? FIFA Manager pernah main gua. Nggak Itu sedetail itu juga. lebih unik, Dex. Itu lo bisa bangun stadion bahkan. Lo bisa ngedesain stadion, bayangin. Kalau FIFA Manager tuh kurang apa ya? Ada yang kurang. Gua bangun stadion tuh dulu zaman LMA Manager sih namanya. Kalau FIFA FIFA, Manager gua nggak terlalu ini nggak terlalu bahkan yang FIFA lucu. Manager tuh punya istri, punya anak. Lo bisa nikah, lo bisa pacaran. eh lo ada kehidupannya itu. Jadi ketika lo dihadapin sama tiga pilihan, apakah Hmm. lo akan datang ke acara ulang tahun salah satu pemain lo, undangan main golf dari CEO, atau nemenin cewek lo kondangan gitu berarti. Lo harus milih tuh tiga-tiganya tuh. Itu Jadi kalau sepertinya bagus ya. Cuman kenapa nggak Works Mill? kalah sama FM detailnya sih kayaknya sih. Kayaknya. Oh, itu kayak Secara tak cocoknya buat game ini ya, game mobile kali ya. iya dan enggak juga sih kayaknya karena dia lebih kompleks mungkin nggak kuat kalau mobile ya mungkin ya. Hmm. Tapi dia Ya. emang oke sih enak sih dan di FIFA Manager itu personal life-nya emang gede-gede banget. Tapi lo punya rumah pertama di apartemen di studio. Hmm. Apartemen tipe studio, apartemen yang kayak kosan aja udah gitu. Lo Ya. masuk masuk ruangan udah langsung kamar. Terus lo pindah ke apartemen yang lebih oke lagi. Terus lo punya rumah, ganti rumah, terus punya apa? Akhirnya punya mansion gede gitu. Ujung-ujungnya. Mobil juga gitu. Lo mobil pertama tuh dulu tuh sponsornya kalau nggak salah Kia kalau nggak salah Kia. Ah. Jadi lo Oh, punya Kia, gitu. ya Kia apa gitu. Nanti lo punya duit gaji apa segala macam lo dan upgrade sampai ke Kia paling mewah tuh Kia apa gitu lupa gitu. Jadi Gue personal life-nya kompleks banget gitu. gue Asik soalnya sih sebenarnya. main yang kayak gitu tuh di mobile masih gue mainin sekarang, namanya New Star Soccer NSS. Itu kayak gitu. Hmm. Jadi bisa pindah rumah, punya istri, punya anak nggak sih? Bisa beli sepatu baru gitu. Sepatu ini bedanya shootnya lebih bagus, sepatu ini bedanya speednya lebih bagus ya gitu. Tapi FA asik gak ada menurut lo? yang NSS sih asik sih. Masih gue mainin Hmm. gitu sih Dan kalau dari gue. oke lah ya kalau buat Hmm. dimainin. Hmm. Terus apa lagi nih kita next? Kalau soal Ter- Apa? eh lo biasa dari tadi kayaknya kita kebanyakan cerita ini sih khusus episode kali ini. Apa Eh pengalaman? pengalaman dan ini ya. Kayaknya emang kita anak berdua emang game banget gak sih? Soalnya dari surveinya Entertainment Software Association ya, itu tuh kebanyakan 90% yang main video game tuh anak-anak katanya. Makanya kan kita kan dulu juga anak-anak juga dikenalin sama video game kan. Nah, cuman dari Oh, survei ini Mil nih menarik nih karena lo apa coba membahas anak-anak lagi, tapi dari survei yang sama, dari penelitian yang sama, ternyata rata-rata umur pemain video game sekarang itu adalah 33 tahun Mil. Jadi udah mulai tua. oke. Jadi di Seumur lo masa ya? depan Lo kan 30 tahun lo. belum gue 31 gue. Oh, tetap aja tua lo. Tetap tua. Jadi proyeksinya di masa depan tuh pemain game tuh orang-orang tua bahkan kakek nenek katanya. Gitu. Terus juga apa ya pernah dikasih pilihan juga masih di penelitian yang sama ya. Misalkan ada orang yang eh, dipilih apa namanya mau baca buku, main game
atau main sudoku gitu. Kebanyakan sih orang-orang bilangnya nggak main game katanya. Padahal efeknya tuh sama aja. Bahkan Hmm. kalau lo lihat ini juga dari apa penelitian Entertainment Software Association itu ya. Di game juga total jam yang dihabiskan tuh banyak banget. Jadi waktu peluncuran Call of Duty Black Ops tahun 2010, sebulan pertama itu orang-orang seluruh gamer di dunia menghabiskan waktu 68.000 tahun totalnya main game. Buset. Itu kalau waktu sepanjang itu lo lo ini lo pikirin deh bisa bisa buat apa kalau nggak main game kan? Terus juga yang menarik ada dari brain scientist nih gue tau deh dari TEDx nih. Jadi yang tadi ada survei ya kan banyak kan milih ini kan milih anaknya nggak main game kan. Padahal dia bilang main game itu bagus buat otak asal dosisnya pas. Ada banyak ini sih banyak paradigma yang salah sih. Pertama katanya kan kalau main game atau menatap layar lama kan bisa ngerusak mata kan. Ternyata ini diteliti langsung sama dia. Katanya 5 jam per pekan main game itu justru bisa meningkatkan vision katanya. Justru bagus buat mata. Terus paradigma yang salah kedua, main game bisa buat attention problem dan orang mudah terdistraksi. Ternyata enggak, yang main game tuh lebih bisa konsentrasi justru. Lo Hmm. pernah dites kayak warna teks gitu nggak? Kayak misalkan teksnya itu tulisannya hijau tapi warnanya merah. Terus lo suruh bacain warnanya, jangan bacain teksnya gitu. Pernah nggak? Oke, pernah pernah. Nah, orang yang dites kayak gitu, yang lebih bagus itu adalah para gamer katanya. Jadi mereka konsentrasinya justru lebih bagus dan juga para gamer bisa memperhatikan detailnya lebih 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 bagus. Kayak nge-track benda-benda bergerak lo kayak lagi nyetir gitu. Orang biasa tuh kan kalau lagi nyetir kan nggak merhatiin jalan doang kan. Tiba-tiba misalkan ada yang nyebrang, terus mobil depan tiba-tiba berhenti, tiba-tiba lampunya lampu merah gitu. Nah, itu rata-rata orang dewasa tuh cuma bisa nge-track 3 sampai 4 objek secara bersamaan. Cuman kalau anak-anak yang sering main game itu bisa sampai 6 sampai 7 objek katanya. Jadi main game tuh ternyata bagus, Mil. Dan kalau Itu. ini, kalau lo punya bakat soal ini, lo bisa jadi pro player kan sebenarnya. Nah, iya itu seperti yang kita bahas di episode berapa itu? E-sport ya? 14 ya, nggak masalah ya? 14 ya di e-sport. Nanti Hmm. kalian dengerin lah. Itu kita juga ngomongin soal game juga, tapi lebih ke e-sportnya dan hal-hal yang kayak dibilang Dex tadi itu udah jadi industri sendiri kan, udah soal ada pemain berbakat dan tidak berbakat tuh emang ada gitu di Hmm. game. Nah, ini ada satu terakhir nih soal masih soal penelitiannya. Kalau game itu bagus, buat otak tadi bagus kan, buat otak kan, banyak Iya. penelitiannya kan. Kenapa nggak itu aja diajarin di pendidikan lah, di edukasi gitu. Nah, ini gue dapat analogi yang bagus nih tentang game edukasi. Kalau game bagus itu, kalau kasusnya itu dianalogikannya brokoli versus coklat. Jadi brokoli itu kan sehat ya, bagus gitu. Nah, itu tuh kayak pendidikan lah gitu. Sementara coklat itu kan enak, menarik, tapi gak sehat kan. Nah, itu dianalogikan sebagai game gitu. Masalahnya, bisa nggak kita me- mengkombinasikan coklat dan brokoli ini supaya bikin game edukasi yang baik untuk anak-anak? Masalahnya nggak ada orang yang mau makan brokoli diolesin coklat kan? Ya nggak? Ya nggak? Iya. Nah, jadi si brand-brand scientist ini coba menciptakan coklat dengan manfaat, bukan rasa ya, manfaat ya. Manfaat brokoli itu yang sedang dikerjakan oleh mereka. Terus juga mereka bilang intinya jangan jangan berlebihan. Lo kalau main game mentang-mentang dibilang bagus, terus lo kebanyakan main game ya sama aja bohong gitu. Bahkan orang kebanyakan minum air putih aja bahaya. Kebanyakan makan brokoli tadi yang dibilang sehat juga bahaya juga. Gitu, Mil. Kalau Dan dari model-modelnya emang yang emang nggak bisa secara umum apa ketika developer itu membuat game sebagai hiburan ya dia pengennya adalah membuat orang yang main kemudian jadi terhibur. Tapi kalau lo punya yang pendidikan ya biar orang tadi terdidik gitu. Dan itu hmm, bukan hal yang gampang menggabungkan keduanya tadi kan. iya sih, ha, bener. Makanya itu lagi dikembangkan lah sama brand-brand saintis. Terus juga kalau ada misalkan game buruk buat psikologi dan kecanduan ya, itu karena ada efeknya ABC namanya. A-nya itu otonomi. Jadi orang tuh senang berada dalam kontrol. Orang-orang yang main game tuh. Terus kalau B itu belonging. Orang itu senang kalau bisa terhubung sama orang lain. Makanya sekarang multiplayer game kan lagi booming banget kan. Sampai yang C terakhir competence. Jadi orang tuh senang kalau merasa good at something. Kayak lo kalau balapan lo jadi juara satu, juara dua gitu. Nah ini justru yang bikin orang tuh terjebak psikologinya. Jadi para gamer tuh
jadi jelek tuh gara-gara itu. Kebanyakan main game, dia ngerasa gua kok di game kok bagus ya, di dunia nyata kok nggak bagus ya gitu. Nah, balik lagi ke yang otak nih, Mil. Ada satu penelitian menarik nih yang gua bisa sambungin ke game lagi. Jadi kalau di dunia medis tuh udah pak udah mulai dipakai controller buat dokter dokter muda biasanya. Kayak lo operasi operasi orang gitu, bukan pakai alat bedah lagi tapi pakai sejenis controller gitu. Kebayangan? Oh ya, karena uh, pakai robot itu kan loh, jadi tangannya tangan yang karena lo nggak perlu pembedahan kan kalau gue pernah bapak lihat juga sih. Jadi kalau lo pakai tangan itu lo harus membedah tubuh tuh secara lebih lebar. Tapi kalau lo cuman pakai alat itu yang tadi controller tadi, lo bisa butuh sayatan lebih kecil karena alatnya bisa masuk ke tubuh. Nah, penelitiannya dokter-dokter muda yang banyak main game ternyata lagi-lagi ya errornya tuh tingkat errornya tuh lebih sedikit kalau dia udah terbiasa main game. Jadi ternyata bagus buat apa anak-anak medis lah gitu. Nah, ngomongin Itu controller ini, kontrolernya itu berarti ya yang jadi eh, kuncinya ya. ya controller ini juga makanya yang jadi kunci juga apa ya yang juga jadi cover kita kan Mourinho banting stick itu kan. Itu menurut gue sih kunci game tuh ada di situ sih di joystick itu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin joystick ya, itu lo pernah dengar cerita ini nggak? Pitcher MLB cedera. Apa tuh nggak tahu. Kenapa? Baseball tuh namanya Zumaya, dia cedera gara-gara kebanyakan main Guitar Hero gitu. Kalau hubungan controller ke ke apa ya ke olahraga gitu sih. Tapi kalau ngomongin controller tuh menurut lo controller yang sekarang tuh udah revolusioner belum? Udah bagus belum desainnya? PS. Yang buat di PS tuh udah nggak bisa dilawan sih menurut gue sih. Lo nggak bisa menemuin ini secara universal ya, secara Nah, universal ya. Karena kan lo udah main game dari berbagai jenis game kan? Mungkin lo bisa cerita coba. kalau controller, kalau lo ngomong soal universal, punya PS Hmm. sudah terbaik. Universal itu dalam artian uh, lo dihadapi dengan 1.000 game, lo cuma boleh milih satu controller. Hmm. Nah, itu terbaik apa? Itu kontrolnya punya PS. Meskipun di beberapa hal itu ada kontrol-kontrol khusus yang lebih enak pakai itu daripada pakai sticknya PS. Misalkan kalau Balapan. game first person shooter itu yang Oh. tembak-tembakan, Counter Strike lah, apalah, lebih enak pakai keyboard dan mouse kan itu. Tapi anak-anak zaman sekarang katanya lebih enak pakai kontrol tetap. Ada ininya. Kalau Call of Oh. Duty juga yang baru juga, tapi ini Hmm. masih bisa di itulah, masih bisa diperdebatkan. Terus kayak Oh. balapan, pakai setir, Pakai. Nah. pakai setir sama pedal gas. Hmm. Meskipun nanti ada juga yang bilang enakan pakai stick juga sih, cuman tapi bisa diperdebatin lah gitu. Terus kayak Hmm. tembak-tembakan yang di mall tuh biasanya tuh Iya pakai tembakan beneran kan? pakai Ya tembakan maksudnya beneran. kayak kontrol berbentuk tembakan gitu. Nah kayak gitu. Tapi itu kan khusus kan. Jadi Hmm. tapi semuanya tadi entah Oh. balapan, entah tembak-tembakan, entah eh, semuanya lah itu tadi bisa di handle dengan satu stick PS. Hmm. Jadi gue bilang sih revolusioner banget sih ini ditiru banyak banyak inilah. Dan gue pernah main Xbox juga kan, Lex. Ah. Mulai dari Xbox, gue punya Xbox yang pertama tuh, yang generasi pertama, yang gede banget kotaknya. Hmm. Dan sticknya tuh gede banget. Dulu sih gue tanya bokap gue kenapa ini gede banget, karena Hmm. itu tangannya orang Amerika katanya. Oh. Kalau PS tuh tangannya orang Jepang, dia bilang gitu. Entah itu bener atau enggak ya, dia bilangnya gitu. Tapi Tapi logis emang ya. gede banget, ya tapi emang gede banget, gede banget. Hmm. Dan itu nggak enak gitu. Uh, Ketika punya Xbox, itu pindah hari keluar baru Xbox 360. Gue punya Hmm. juga Xbox 360. Itu sticknya lebih mengecil, Dex. Cenderung Hmm. sama kayak PS, meskipun dia agak masih gendut gitu. Nah, itu kayak terbukti itu tadi. Sebenarnya orang mengadaptasi ke PS sih. Ini juga gue pernah baca penelitian juga ya. Bahkan gue pernah nulis di Pandit juga. Jadi Hmm. stick dual shock ya terutama ya, di PS ini banyak diteliti orang katanya tingkat ergonomisnya tuh paling tinggi. Makanya dia long lasting lah. Bahkan sekarang Xbox pun niru gitu atau misalkan ada konsol baru kemungkinan besar ya bentuknya kayak gini. Itu dirilisnya tuh kontrol ini ya tahun 97 ternyata. Sampai sekarang awet lah istilahnya gitu. Kalau dulu kan bentuknya kotak terus cuma ada mungkin dua tombol ya dulu di Nintendo ya. Terus kalau di PS kan HB. hmm, udah mulai yang kita pegang tuh kan handle-nya kan namanya kan. Handle-nya terus ada shoulder-nya itu buat R1 R2 L1 L2 itu. Dulu kan nggak kepikiran orang kan. Tombol aksinya tuh
cuman 2 atau 3 gitu. Ternyata pas PS bikin 4, kita kayaknya butuh aksi lain nih di shouldernya lah dibikin. Itu tuh yang bikin namanya Teiyu Goto kalau nggak salah. Itu yang bikin handle PS yang sampai sekarang dipakai itu. Itu sangat-sangat sangat-sangat berjasa lah buat game di dunia. Kalau dulu kan modelnya pakai joystick gitu kan masih. Masih pakai Kan ini ya, kenapa kemudian namanya stick batang itu ya, kan, yang namanya stick kan dari joystick itu bukan sih? joystick, bener. Iya, iya. Jadi kayak cuman batang yang kalau sekarang paling gampang kalian bayangin sih mesin dingdong sih. Ya ya kayak gitu, kayak dingdong. Iya. Sebenarnya agak mirip tuh Sega sih waktu gue mainin, soalnya sticknya kan kayak agak bumerang gitu kan. Buat digenggam tuh ada bentuknya lah gitu. Itu Ya, ya. udah mulai. Cuman PS emang sempurna banget sih. Bener-bener enak lah. Tapi meskipun sebenarnya masih tetap pegal juga ya, kalau kebanyakan mainan tetap pegal lah pastilah. Dulu di Sega gue punya 2 stick Dex. Satunya stick yang bentuknya bumerang, satu lagi yang bentuknya joystick yang Buat 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 berantem itu, buat main berantem. Tapi soal stick nih gini Mil. Tadi kan kita bahas game bajakan ya. Kalau Eh, stick bajakan gimana Mil? Stick bajakan sih soal ini sih. Ini mah punya duit dan nggak punya duit aja sebenarnya. Kalau lo karena kenyamanan, kawetan, nggak ada lawan lah udahlah gitu. Kalau Garansi kalau juga. kalau kalau game tadi kan lo ibaratnya gini, lo main game bajakan sama gak bajakan secara umum mungkin ya kalau di PC atau di apa, lo sulit sulit nyari bedanya gitu. Lo nggak tahu Hmm. bedanya apa kecuali lo main lama dulu atau apa gitu. Tapi kalau stick tuh udah dari pegangannya udah tahu lo ini nggak enak. Ngapain gitu lo beli bajakan? Aneh banget sih orang yang beli stick Lah kan, bajakan. Kecuali alasan ekonomis ya. Kalau eh, alasan ekonomis ya masih bisa meskipun nggak dibenerin tapi ya maklum lah gitu. tapi kan stick bajakan pun dia desainnya niruin aslinya. Iya nggak sih? Secara tombol juga nggak enak deh, kaku. Nggak enak. Iya, Gue terus sendiri sih pernah merasakan dua-duanya, dan karena dulu gue di kosan itu orang sering main game di situ, gue juga selain merasakan kenyamanan juga merasakan kerusakan sih Mil. Stick iya, bajakan itu lebih cepat rusak. ya makanya itu Gak yang tau, nggak. lebih cepat rusak stick bajakan tuh. Stick asli tuh gue belinya mahal sih, cuman awet-awet aja. Dan kalau rusak gue udah tahu cara benerinnya lah. Ada pakai penghapus lah pokoknya, intinya dibuka terus dihapus gitu tombol-tombolnya, terus bisa kerja lagi habis itu. Soalnya kalau lo mainnya secara wajar, sebenarnya stick itu nggak bisa rusak ya, tanda kutip ya. Hmm. Gue nggak bisa bilang karena itu masih benda elektronik, jadi sebenarnya udah pasti bisa rusak. Cuman kalau lo main secara wajar, kayak gue punya PS4 tuh dari tahun 2000 apa ya? 14. 2016, 14, 15, 16 lupa gue. Pokoknya Hmm. udah lama lah, udah 4 tahun, 3 tahun lebih. Sticknya nggak rusak-rusak, Dex. Iya Jadi ya. gue lu berapa juta kali buat pencet tombolnya itu berarti. Iya bener juga. Cuman Dan dia ini nggak rusak gitu. gini nih, tiap orang misalkan main FIFA atau PES ya, terus ada kalah atau apalah, pasti yang dicalon pertama sticknya dulu ya. Iya. Itu menurut lo beneran sticknya yang salah atau dianya aja yang nyari nyari kambing hitam? Emang ada Pikiran sih dari yang emang ada yang rusak beneran, emang nggak enak gitu. Hmm. Karena beberapa warna stick bajakan tadi ya, kayak tombolnya dia nggak sensitif kotaknya, jadi nge-shootnya kekencengan lah apalah gitu-gitu, kurang responsif lah, mungkin ada juga. Tapi lu pernah Oh, nulis nggak sih yang lu kan? iya pernah nulis. Gue sendiri soalnya kan, lo punya stick kesayangan nggak? Gue punya sih soalnya. Gue punya berapa? 4 stick nih buat gue main sama temen-temen gue. Yang stick yang gue tuh, gue tahu yang ini aja. Yang lain tuh kurang. Padahal sama, mereknya sama persis. Logitech. Cuman nggak tahu, nyaman aja di situ. Mungkin gara-gara itu kali ya, orang ada istilahnya tuh, kalau gue main pakai stick yang bukan gue tuh nggak asik lah gitu. Nggak enak. Kayak ini rusak nih gitu. Padahal nggak rusak. Emang emang nggak cocok aja sama dia gitu. Ya, ya. Padahal secara berat, secara apa harusnya teknis sama ya. Sama, sama persis. Kayak gitu gue rasain sendiri. Iya, ya udahlah. Tapi kan kalau secara umum tadi menjelang akhir nih, menjelang penutupan, Hmm. lo bakal beli PS5 nggak, Dex? Kayaknya lo bakal beli, gue main di lo aja dulu ntar. Anjir. Ini belum tahu harganya sih gue sih. Kalau harganya apa 12 jutaan, gue sih masih ini ya, masih Pikir ya. mikir lah gitu kayak beli nggak ya. Gue harus punya rezeki dulu yang ini udah duit sisa segini nih, berarti gue bisa beli PS atau apa gitu.
Intinya gue tuh nggak mau jadi pelopor aja. Maksudnya gue nggak seobsesi itu. Jadi ayo ada yang punya dulu, gue mau nyobain gitu. Kalau ternyata enak banget dan gue ngerasa nyaman, ya mungkin gue pengen punya sih. Udah lama juga kan gue nggak punya PS kan. Meskipun PC Gue akan bagus. beli sih, harusnya akan beli sih. Hmm. Tapi nggak tahu kapannya itu. Apakah akan secara cepat atau enggak. Karena sebab ini tes tip, semoga nggak didengerin sama Sony ya. Kenapa? Sebagai anak penjual PS yang punya semua konsol yang ada di Indonesia, Hmm. gue selalu bilang untuk sebisa mungkin menghindari batch pertama. Kenapa? Suka ada aneh Dex, Ada entah yang apa ini? gitu. Iya, Hmm. kalau produk ini tuh itu beda kayak kayak motor atau mobil otomotif gitu kan. Kadang-kadang Oh kan beda ya? otomotif kan kadang ada yang Developer. versi pertamanya itu dianggapnya versi paling bagus apa gitu-gitu. Nah, Tapi di game konsol itu kayaknya gue seringnya justru yang generasi kedua yang kemudian diperbaiki apanya. Misalnya yang generasi pertama cepat panas gak bisa apa ditukar gitu-gitu ya? kan. Nggak bisa dia mau recall tapi kayaknya nggak bakal recall deh. Terlalu Nggak banyak. akan ekstrim, nggak akan ekstrim Dex, nggak akan kemudian lo pakai langsung rusak gitu, nggak. Tapi Hmm. di apa batch misalnya bukan batch ya apa ya generasinya itulah Hmm. produksinya itu adalah produksi setelahnya itu pasti ada perbaikan, pasti disempurnakan lah gitu. Pokoknya ada aja lah di bagian mana ya gitu. Entah cepat panas, entah Ya apa meskipun gitu itu ya. nggak diumumin secara resmi ya, Hmm. tapi ada ini. Jadi ketika lo beli agak apa sabaran misalkan sambil lo nabung mungkin, ya lo bisa nggak harus langsung cepet-cepet itu kok. Lagian konsol itu lama kok ininya. Dan Ya, gue yakin dalam 3-4 tahun ke depan PlayStation nggak akan ngeluarin baru sih. iya ya. Jadi slow aja, santai aja. Slow aja ya. Hmm. Tapi gue akan beli sih. Kalau gue lo tanya beli apa enggak, gue akan beli tapi nggak tahu kapan. Kalau beli sticknya jangan satu ya. Mahal juga deh, lumayan Dex. Iya sticknya canggih sekarang ya. Makin makin Sedikit banyak canggih. ini fiturnya. Kan udah ada video Sense demo kebalan kan. nggak? Vibratnya beda. Vibratnya ada ini aura apa sih istilahnya dia. Jadi kayak lo geter kan, kalau lo geter kan lo cuman di stick yang lama tuh geter karena pas lo pegang kan. Hmm. Nah kalau dia itu lo bisa merasakan getaran itu meskipun lo nggak nyentuh gitu. Jadi emang secanggih itu getarannya gitu. Jadi lebih smooth, lebih apa tergantung. Keren juga. Keren. Itu kayaknya Terus masa depan game kayaknya makin lama makin gila-gilaan sih emang sih. kalau game sih gue rasa makin cerah, makin developer makin gila-gilaan. Terus VR juga kita juga belum bahas kan. Tuh VR juga kayaknya makin bagus juga ke depannya, makin gak bikin pusing gitu. Sama yang paling paling enak sih generasi setelah kita aja sih. Ya karena kita main game, generasi setelah kita bisa kita ajak main game terus. Nggak kayak kita ke orang tua kita gitu lah istilahnya. Makanya Iya, masa yeah. depan game bakal bakal sangat cerah juga. Dari gamenya dan dari pemainnya. Dan dari developernya. Ada tiga hal Iya tuh sih. yang bikin game bagus. Dan lo ada ini nggak pesan-pesan khusus buat ini nggak? Para orang yang main game dan tidak main game. Eh, Intinya ini sih. Karena tadi udah banyak penelitian yang bilang game itu bagus buat otak. Jadi mainlah game. Terutama buat orang-orang tua ternyata itu juga jadi teman yang bagus lah buat buat apa ya buat menemani mereka gitu. Sama kalau kalian main game ya jangan berlebihan aja sih karena sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Meskipun tadi gue bilang dan penelitian bilang bagus buat otak ya kalau keseringan main ya sama aja bohong. Gitu aja sih pesan gue. Sama ini sih paling kalau gue jangan tolong kendalikan otak gitu ibaratnya. Jadi lo jangan sampai kecanduan, jangan sampai apa sih. Jadi ibaratnya kalau lo main game, gue sih alhamdulillahnya belum pernah kecanduan game ya. Hmm. Bahkan sebagai seorang yang punya akses terhadap game, gue belum pernah kecanduan game sama sekali karena gue tahu kalau oh ini waktunya main game, oh ini enggak gitu. Karena gue nggak akan kemana-mana juga itu. Game tuh apa ya? Gue nggak ngejar apa apa kok di game tuh. Ketika gue main, gue tamatnya seminggu atau sebulan sebuah judul game gitu, gue ngerasa gue nggak ngaruh apa-apa juga gitu. Jadi ya udah gitu. Soalnya yang bermasalah itu kebanyakan menurut gue tuh karena dia ngejar ranking, ngejar apa gitu. Oh ya itu Itu tadi juga yang kemudian kompetitif sama developer-developer kan kalau udah main Mobile Legend itu kan ada ranknya tuh, lo gelarnya apa.
Master lah, apalah, gue lupa sih namanya, Mythic atau apa gitu-gitulah. Itu kan yang membuat orang akhirnya push rank. Lo tau istilah push rank nggak? Tahu. Ya itu kayaknya yang bikin orang kecanduan. Kalau lo nggak kecanduan bagian itunya, kayak lo main Mobile Legends ya karena ketemu temen aja gitu, karena main PUBG karena ketemu temen aja, main FIFA karena lo lagi nganggur, nggak bingung mau ngapain, belum bisa tidur, ya udah lo main game gitu. Ketika udah lo ngantuk, ya udah matiin aja gitu. Karena lo nggak ngejar apa-apa juga kan. Iya, benar sih. Itu sih kayaknya. Cara kalau lo kecanduan atau enggak ya, menurut gue lo bisa mengendalikan otak lo sendiri. Ya udah, kalau ada teman lagi Dex, nggak ada? Nggak ada sih. Cukup Nggak ada, buat episode cukup ini. lah. Iya, semoga kita ada sponsor masuk Dex ya, biar bisa beli PS5. Loh, kira ini disponsori PS5? Enggak. Oh, enggak, belum. Udah kita tampilin sticknya di situ. Gue lagi ngata-ngatain Sony lagi. Harusnya jangan. Nanti diedit nggak sih, Dek? Enggak ya? Nggak usah edit ya? Nggak usah. Nggak usah. Ya udah, sekian dari kita berdua. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow kita di sosial media di Footballer ID. Bisa ada di Twitter, ada di Instagram. Jangan lupa follow juga akun Spotify-nya. Jadi biar kalau ada episode yang baru, nanti bisa muncul di home kalian. Ya udah. Terima kasih, Dek ya. Sama-sama, Mildan. Ya udah. Dadah semuanya. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.